Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralillah wal 'azamata lillah wal jalalata lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun
usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi wa tamassuki bil islami fi kulli waqti wahinin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jamaah rahimakumullah, dikisahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhalal masjidah, ada seorang laki-laki yang masuk masjid, wa Rasulullahi jalisun fih, dan Rasulullah sedang berada di dalam masjid tersebut. Faradda alaihi salam, kemudian Rasul menjawab salamnya laki-laki tersebut. Tsumma qala, lalu Rasul mengatakan kepada laki-laki tersebut, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai saudaraku, kembalilah engkau, ulangi salatmu, karena engkau belum melakukan salat yang sesungguhnya. Faraja'a fasalla kama sholat. Kemudian laki-laki tersebut kembali dan ia mengulangi sholatnya sebagaimana praktek sholat yang ia lakukan sebelumnya. Faja'a fasallama, lalu setelah selesai kembali dan mengucapkan salam kepada Nabi. Faradda alaihi salam, kemudian Nabi pun kembali menjawab salamnya. Waqala, dan Nabi mengatakan yang kedua kalinya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai saudaraku, kembalilah engkau, ulangi salatmu, karena engkau belum melakukan salat yang sesungguhnya. Faraja'a fasalla kama shalla. Kemudian laki-laki tadi kembali dan ia melakukan salat sebagaimana salat yang ia lakukan tadi yang kedua kalinya. Faja'a fasallama, ia kembali mendatangi Rasul dan mengucapkan salam. Faradda alaihi salam, kembali Rasul menjawab salamnya dan mengatakan yang ketiga kalinya, kata Rasulullah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau, ulangi salatmu, karena engkau belum melakukan salat yang sesungguhnya. Salasa marratin, itu dilakukan 3 kali. Faqala fitsalisah, akhirnya laki-laki tadi berkomentar setelah yang ketiga kalinya. Walladzi ba'atsaka bil haq, ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, ma uhsinu ghaira fa'allimni, aku tidak bisa lagi melakukan salat yang lebih baik dari praktek salat yang telah kulakukan tadi, ajarilah aku. Faqala, akhirnya Rasul mengatakan, idza kumta ila sholati fakabbir. Ketika engkau mau melakukan sholat, silahkan bertakbirlah. Waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah yang kau mampu, yang kau hafal dari Al-Qur'an. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Lalu engkau ruku sampai engkau merasa tenang, merasa tumakninah dalam ruku'mu. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Lalu engkau bangkitlah sampai engkau merasa tenang dalam berdirimu. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian engkau sujud sampai engkau merasa tenang, tumakninah dalam sujudmu. Summajlis hatta tatma'inna jalisan. Kemudian engkau duduk sampai engkau merasa tenang dalam dudukmu. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian engkau sujud kembali sampai engkau merasa tenang dalam sujudmu. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Lalu lakukan semua praktek tadi dalam semua rakaat sholatmu. Jamaah rahimakumullah. Kisah tadi
Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang melakukan sholat yang tidak menyempurnakan gerakan, tidak menyempurnakan rukun dari sholat itu sendiri. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang dia melakukan sholat tapi dalam keadaan lupa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sahun di situ adalah banyak dari semua sisi, di antaranya an ada iha ma'al arkani wasyurut alal wajhil ma'muri bihi. Dia tidak melakukan semua rukun dan syarat sholat sesuai arahan fikih yang telah ditetapkan untuk pelaksanaannya. Atau wa anil husyu'i wa tadabburi ala ma'aniha, ia pun tidak khusyuk, tidak bertadabur terhadap apa yang gerakan, ucapan yang ia lakukan saat sholat. Jamaah rahimakumullah, tentu ini adalah satu arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar ada harapan sholat yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak mungkin satu ibadah termasuk sholat di dalamnya diterima di sisi Allah kalau tidak melalui proses syarat dan rukunnya. Setelah melalui proses syarat dan rukunnya pun belum tentu diterima kalau memang syarat-syarat yang lainnya tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Namun demikian, langkah yang bisa kita ukur adalah kita memenuhi syarat dan rukunnya. Dan salah satu yang terkadang kita abai adalah kita meninggalkan tumak-ninah dalam gerakan sholat kita. Padahal Syekh Salim Al-Hadrami dalam Safinatun Najah sebetulnya tidak butuh waktu lama dengan tumak-ninah ini. Sukunun ba'da harokatin bihaisu yastakirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Beliau menegaskan, cukup kita ini tenang, berdiam diri setelah melakukan gerakan sebelumnya untuk menunggu gerakan berikutnya. Sekiranya semua anggota tubuh ini merasa tenang, merasa berhenti dulu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam proses perpindahan gerakan itu merasa tenang terlebih dahulu. Dan itu tidak butuh waktu lama, kata beliau. Biqadri subhanallah, cukup seukuran spare waktu, subhanallah hanya beberapa detik saja. Tapi kalau sudah merasa tenang, dan itu bisa dikatakan khusyuk. Bahkan jamaah rahimakumullah, Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qorib menegaskan, tumak-ninah ini harus dilaksanakan dengan baik, dengan benar. Kalau dalam sujud diilustrasikan menurut beliau, tidak sekedar menyentuhkan kepala kita ke tempat sujud kita, tapi sekira beban dari kepala ini menyentuh terhadap tempat sujud kita, jangan sampai ditahan dengan tangan kita. Tentu dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat. Jamaah rahimakumullah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Qatadah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aswa'un nasi sarikotan alladhi yasriku min sholatih. Seburuk-buruk orang yang mencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Sampai sahabat pun bingung bertanya, qalu kaifa yasriku min sholatihi ya Rasulullah. Bagaimana mungkin seseorang ini bisa mencuri dari sholatnya? Qala, Rasulullah lalu menjelaskan kepada sahabat tadi, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, au qala la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Ketika seseorang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, tidak meluruskan tulang punggungnya saat ruku dan sujud, itu adalah indikasi bahwa dia mencuri sholatnya sendiri. Bahkan sahabat Hudzaifah Al-Yaman menegaskan, ketika melihat seseorang yang melakukan sholat seperti itu, dia mengatakan,
ma sholaita, engkau belum melakukan sholat. Bahkan kata beliau, walau mutta ala ghairil fitrah. Ketika engkau meninggal dalam keadaan yang tidak fitrah lagi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah. Padahal sesuatu yang mudah untuk bisa kita upayakan. Kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Kita bisa menjaga tumakninah kita karena tidak banyak. Hanya dalam ruku, dalam i'tidal, dalam kedua sujud kita. Duduk di antara kedua sujud. Cobalah tenang dulu agar kita merasakan bagaimana nikmatnya semua gerakan yang Allah berikan. Dan kita menghayati semua ucapan yang kita ucapkan saat sholat. Menyadari semua gerakan. Itulah khusyuk. Dan ketika itu dilakukan, ada harapan sholat kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita. Karena sholat ini merupakan satu hal yang sangat penting. Dalam sebuah riwayat ditegaskan. Ra'sul amri al-islamu. Pokoknya segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-sholah. Dan tiangnya adalah sholat. Jangan sepelekan sholat kita. 5 kali dalam sehari. Jangan sampai tidak ada harapan. Tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan agar kita menjadi orang-orang yang menjaga sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawil jiddi wal wafa al mustakmilina syarafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al muqtana wal muqtafa. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah waf'alu ma amarakumullah wantahu wajtanibu ma nahakumullah la'allakum tuflihun. Kama qila fi qawlih ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jamaah, sebelum kita sama-sama menundukkan hati kita untuk berdoa, khotib kembali ingin menegaskan, mengingatkan kepada khotib, mengingatkan kepada jamaah sekalian, bahwa sholat ini selama akal masih ada di dalam diri kita ini, maka tidak boleh kita tinggalkan. Hatta sakit seberat apapun, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat. Surat Al-Baqarah ayat 238, 239 menguatkan itu. Hafidhu 'alas sholawati, jagalah, peliharalah semua sholatmu. Wassolatil wusta, dan sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan lakukan semua sholat itu dalam keadaan khusyuk. Fa in khiftum, jika kalian dalam keadaan takut, tidak memungkinkan, emergensi, farijalan, silahkan lakukan sholat dalam keadaan berjalan, aurukbana, atau berkendaraan. Fa'idha amintum, ketika kalian sudah merasa aman lagi, fadhkurullaha, ingatlah Allah, sholatlah, kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana Allah telah mengajarkan kalian apa yang tidak kalian ketahui. Sampaikan pada anak kita, sampaikan pada cucu kita,
sampaikan pada generasi ini, jagalah sholat. Karena ketika sholat dilaksanakan, diupayakan, dijaga dengan baik, maka akan banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang lain ditegaskan, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali yang akan dihisab di hadapan Allah di hari kiamat nih sholat. Idza shaluhat sholahalahu sairu amalih. Ketika sholatnya baik, ada kemungkinan besar semua amal yang lainnya pun baik. Wa idza fasada sairu amali. Dan ketika sholatnya tidak baik, tidak dijaga dengan baik, tidak khusyuk, tidak diupayakan tumaninah, bisa jadi semua amal yang lain pun buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri jami'is dunya masaibid dunya waddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al talamidana waj'al tilmidatina waj'al dzurriyyatina min muqimis shalah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.